Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Dian Amelia dalam Education Talk Politeknik Bosowa. Saat ini saya sudah ditemani oleh salah satu relawan pajak dari Politeknik Bosowa. Oke, selengkapnya mari kita bincang-bincang dengan Salma. Halo Salma, apa kabar? Halo Kak Amel, kabar baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Salma, boleh dong disapa-sapa dulu audiens kita hari ini. Silahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Politeknik Bosowa, perkenalkan nama saya Salma Fitri Ramdhani, akrab disapa Salma. Saya merupakan mahasiswi dari program studi perpajakan Politeknik Bosowa dan salah satu relawan pajak di Tech Center Politeknik Bosowa. Luar biasa. Jadi Salma ini salah satu mahasiswi program studi perpajakan, Salma ya? Iya betul Kak. Ya, betul. Sudah kelihatan dong dari bajunya relawan pajak. Oke. Nah Salma, di sini nih mungkin banyak nih dari teman-teman kita di luar Politeknik Bosowa nih belum tahu relawan pajak itu apa sih, Salma? Oke, jadi relawan pajak ini Kak adalah salah satu orang yang sudah ditunjuk oleh Kanwil DJP untuk membantu wajib pajak, salah satunya untuk melaporkan wajib pajak, salah satunya untuk melaporkan SPT tahunannya Kak. Jadi kita sebagai relawan pajak membantu wajib pajak dalam urusan perpajakan seperti itu. Oke, jadi membantu ngurus SPT-nya ya? Iya, salah satunya Salah Kak. satu. Iya. Oke, tapi saya dengar-dengar nih ada nih pengalaman seru dari Salma ya, baru-baru ini ya. Iya. Pengalamannya nih kalau tidak salah Salma jadi moderator nih di Kanwil DJP. Betul. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Boleh dong diceritain Salma pengalaman serunya menjadi moderator di Kanwil DJP. Oke, kemarin saya alhamdulillah dikasih kesempatan oleh Kanwil DJP Sulsel Batra untuk jadi moderator di Instagram live-nya Kanwil DJP. Jadi kemarin tidak langsung serta-merta saya ditunjuk nih, Salma ditunjuk jadi moderator, tapi melalui proses tahapan dulu nih Kak. Tahapannya yang pertama saya mendaftar untuk jadi calon moderator untuk kegiatan di Kanwil DJP Sulsel Batra. Setelah itu ada 7 calon kandidat yang menjadi calon moderator Kanwil DJP. Setelah itu kami dites satu-satu Kak. Dites satu-satu dan alhamdulillah dikasih kesempatan untuk terpilih jadi moderator di Instagram live-nya Kanwil DJP Sulsel Batra. Oke, jadi ada 7 peserta ya? 7 iya calon Iya, peserta. Calon peserta. Wah, luar biasa nih ya. Jadi ada 7 calon peserta yang merupakan kandidat jadi moderator di Kanwil DJP. Betul sekali Kak. Dan ini kayaknya kegiatannya bergengsi ya, setiap Iya, yang di Kak. Kanwil DJP. Iya betul sekali itu Kak. Jadi kami kemarin ditunjuk yang berminat untuk menjadi moderator dan ada 7 calon kandidat dan alhamdulillah kemarin terpilih menjadi moderator di Kanwil DJP. Jadi kami di situ dites oleh bagian humasnya Kanwil DJP Sulsel Batra, dites satu-satu nih Kak, gimana jadi moderator, gimana pembawaannya jadi moderator dan dinilai. Alhamdulillah saya mendapatkan poin tertinggi dan alhamdulillah jadi moderator di Kanwil DJP Sulsel Batra. Alhamdulillah. Saya senang sekali nih dengernya ya, salah satu mahasiswi berbakat dari Politeknik Bosowa ya. Wah, nih Salma nih. Sebelumnya nih saya pengen tahu, kok Salma tiba-tiba pengen jadi moderator gitu. Iya. Kenapa sih, Tamal? Kenapa pengen jadi moderator? Karena sebelumnya sudah banyak pengalaman Kak untuk jadi moderator atau MC di kegiatan-kegiatan khususnya di kegiatan kampus Politeknik Bosowa dan saat itu kayak tertantang juga untuk gimana sih rasanya jadi moderator di luar kampus. Salah satunya di Kanwil DJP Sulsel Batra. Jadi di situ saya merasa tertantang dan ingin menambah pengalaman lagi untuk menjadi moderator. Jadi
saat itu saya termotivasi untuk mendaftar jadi calon moderator di Kanwil DJP Sulsel Batra. Luar biasa Salma ya, memang sudah termotivasi ada dalam diri Salma. Iya, Wah, saya harus jadi moderator Iya, nih. gimana untuk tambah pengalaman lagi. Biar lebih pede kan ya. Iya, betul itu, Kak. sekali. Nah, Salma, tapi selama jadi moderator nih pembahasan di sana tuh bertajuk apa sih Salma? Kemarin waktu di Kanwil DJP Sulsel Batra membahas tentang serba-serbi ngitung pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi bersama penyuluh pajak ahli muda di Kanwil DJP Sulsel Batra, yaitu Ibu Siti Aisyah. Ibu Siti Aisyah. Iya, dari pegawai pajak dari Kanwil DJP Sulsel Batra, Kak. Oke, boleh dong dijelaskan sedikit poin-poin utama dari hasilnya di sana Salma? Oke, jadi inti dari pembahasan serba-serbi ngitung pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yaitu salah satunya ada kriteria dari wajib pajak tersebut, yaitu penghasilan brutonya kurang dari 4,8 miliar selama sebulan, Kak. Jadi nanti cara ngitungnya yaitu menggunakan tarif final 0,5% dikali dengan omset per bulannya dari wajib pajak tersebut. Itu sudah diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 55. Itu peraturan terbaru setelah adanya harmonisasi peraturan perpajakan. Seperti itu, Kak. Nah, jadi itu ya poin-poin Iya, poin utama intinya. dari serba-serbi Ngitung pajak pajak penghasilan. penghasilan. Wajib pajak orang pribadi. Wah, jadi memang banyak serba-serbi cara-cara ngitungnya Iya. ya, nggak hanya monoton untuk satu cara hitung. Betul sekali, Kak. Oke, tapi selain jadi moderator dan sudah paham nih poin-poin utama dari materi-materi yang Salma jalankan. Nah, mungkin saya lebih penasaran nih, selama jadi relawan pajak nih, Salma sih punya pengalaman-pengalaman menarik apa saja nih Salma selain jadi moderator? Selain jadi moderator, kemarin yang dikasih kesempatan jadi moderator di Kanwil DJP, saya juga sebagai relawan pajak sudah membantu beberapa wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi khususnya, Kak. Seperti itu. Jadi membantu relawan pajak untuk melaporkan SPT, untuk membantu juga membuat NPWP, mengurus administrasi perpajakannya, dan kemarin dikasih kesempatan di dinas pendidikan untuk langsung terjun bantu pegawai-pegawai di sana untuk mengasistensi SPT tahunannya. Nah, seperti itu. Untuk hal seperti itu ribet nggak sih Salma selama Salma jadi relawan pajak? Apalagi kan mungkin Salma berkecimpung di relawan pajak ini sudah cukup lama ya? Iya, di relawan pajak ini 1 tahun masa kepengurusan, Kak. Iya. Jadi tahun ini baru jadi relawan pajak. Dan untuk dibilang sulit atau tidak, tentunya tidak, karena kami sudah dibekali oleh bagian Kanwil DJP, diberi materi, jadi sudah ada modal untuk relawan pajak tersebut. Berarti Seperti itu. Berarti memang ada pelatihan khusus Iya, ada tersendiri ya? pelatihan khusus tersendirinya. Jadi sudah relawan pajak ini dipastikan sudah mahir untuk membantu wajib pajak, khususnya wajib pajak orang pribadi. Khususnya wajib pajak orang pribadi. Nah, berarti di Tax Center Politeknik Bosowa, Salma juga sering membantu para sivitas akademika di sana ya Salma ya? Iya, betul sekali, Kak. Jadi kebetulan saya ditempatkan di Tax Center Politeknik Bosowa. Jadi sudah banyak pegawai-pegawai sivitas akademika Politeknik Bosowa dibantu untuk asistensi SPT tahunannya. Sudah banyak, Kak, dosen-dosen, pegawai-pegawai selain dosen, bahkan di luar Politeknik Bosowa ada masyarakat dari luar datang ke Tax Center, kami bantu langsung untuk mengisi atau melaporkan SPT tahunan orang pribadinya. Oke, yang paling berkesan nih, kayaknya ini kan banyak nih hal-hal yang berkesan bagi Salma ya. Dari tadi nih kita ngomong, wah kayaknya ada nih hal-hal menarik yang mungkin paling berkesan di hati Salma selama menjadi relawan pajak. Yang pengalaman paling berkesannya yang kemarin sih, Kak, jadi moderator di Kanwil DJP Sulsel Batra, karena barusan pertama terjun di luar Politeknik Bosowa, ketemu langsung sama pegawai pajak Kanwil DJP, dan di situ excited banget bisa terpilih jadi moderator. Selain itu juga
waktu di dinas pendidikan Ya. bertemu langsung bersama pegawai-pegawai di sana. Di situ juga termasuk salah satu pengalaman yang berkesan Kak, karena ada yang dalam membantu melaporkan SPT tahunan wajib pajaknya ada materi-materi yang belum saya dapatkan, tetapi setelah langsung berinteraksi langsung dengan wajib pajaknya, di situ saya dapat pembelajaran begitu. Salah satunya kemarin waktu melaporkan saya ada tidak tahu caranya, tetapi saya cari tahu sendiri bagaimana nih cara untuk menyelesaikan ini, karena waktu dilaporkan itu error Kak, tidak bisa terupload. Tapi waktu saya cari tahu sendiri gimana cara penyelesaiannya, nah di situ saya dapatkan oh begini, ini yang tidak pernah diajarkan, tidak pernah dikasih tahu nih caranya untuk menyelesaikan ini masalah. Seperti itu sih Kak. Oke, jadi banyak penyelesaian yang sebelumnya Salma belum ketahui ya? Iya, setelah terjun langsung bersama wajib pajaknya dapat jawabannya sendiri begitu. Gitu, Kak. Jadi memang lebih seru ya kita berinteraksi di luar, di Iya. area luar tech center kayak sebetulnya kan di dinas pendidikan. Iya, kemarin di dinas Iya. pendidikan. Jadi banyak macam-macam orang, banyak macam-macam yang misalnya mungkin SPT-nya wah ini telat dilaporkan. Iya, betul. Ini memang sudah waktunya. Jadi mungkin banyak ya Salma ya. Iya Kak, Hal-hal yang seperti itu yang Salma sudah dapatkan. betul sekali. Jadi langsung terjun langsung, jadi lebih mengerti, lebih paham lagi kalau langsung terjun langsung ke wajib pajak daripada materi saja yang dipelajari. Seperti itu sih, lebih menyenangkan terjun langsung ke wajib pajaknya. Ah, cocok dengan tagline kita nih yang Iya. 70% praktik, 30% teori. Wah, luar Betul biasa sekali. ya. Ih, saya senang sekali ya Salma ya. Apalagi nih saya punya pertanyaan khusus loh buat Salma. Selama jadi relawan pajak, hal apa sih yang pengen sekali Salma wujudkan? Selama menjadi relawan pajak ingin mewujudkan apa? Iya. Tentunya karena alasan saya jadi relawan pajak Kak, karena saya senang sekali membantu orang-orang. Iya. Dan karena saya juga dari program studi perpajakan, jadi bagaimana saya menyalurkan edukasi mengenai perpajakan. Jadi mungkin selama menjadi relawan pajak sudah terpenuhi semua ya Kak, apa-apa saja yang mau saya lakukan, yaitu menolong wajib pajak, membantu wajib pajak, seperti itu. Berarti saya mau tebak-tebak nih kayaknya cita-citanya Salma ini kayaknya bekerja di area-area Kanwil DJP nih kali ya. Betul sekali. Wah, Amin. Amin. Tapi boleh dong di-sharing-sharing sedikit cita-citanya Salma ini, kan biasanya tuh kan orang mau jadi relawan pajak pasti ada dong satu impian yang pengen diraih. Salah satunya ya itu sih Kak, mau jadi pegawai di Kanwil di DJP seperti itu. Kalau dikasih rezeki lagi pengen jadi konsultan pajak. Konsultan pajak, luar biasa. Berarti kalau jadi konsultan pajak nih harus banyak-banyak belajar. Iya, betul sekali. Harus lebih banyak pengetahuan umumnya ya. Tentang perpajakan. Iya. Berarti memang dari dulu nih sebelum jadi relawan pajak memang Salma sudah mau masuk perpajakan memang nih, atau sebelumnya memang ada jurusan-jurusan lain? Kemarin basic saya memang di ekonomi Kak. Kemarin waktu sekolah SMK jurusan akuntansi dan sudah belajar mengenai dasar-dasar perpajakan. Jadi memang minat sekali untuk lanjutkan di bidang perpajakan seperti itu Kak. Oke, berarti Salma harus berbagi tips dan trik nih sama audiens-audiens kita hari ini. Bagaimana caranya memotivasi diri sendiri agar bisa seperti Salma yang semangat, ceria, dan humble ini. Tentunya dan berprestasi. Silahkan. Intinya sih Kak, untuk itu kita harus berani keluar dari zona nyaman untuk mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Jadi salah satunya yang kemarin, untuk khususnya jadi moderator kemarin ya Kak di Kanwil DJP, kalau ditunjuk sama siapapun itu untuk jadi moderator atau MC misalkan, terima saja. Urusan bisa atau tidaknya itu urusan belakangan, karena kalau misalkan kita sudah terima pasti termotivasi untuk bagaimana sih supaya bisa menunjukkan yang terbaik. Pasti tentunya belajar, berdoa dan berusaha. Setelah itu
setelah sudah belajar, sudah berusaha, tampilkan yang terbaik, usahakan apa yang kalian sampaikan itu dapat dipahami dan diterima oleh audiens, dan pastinya yang paling intinya sih tenang, jangan grogi, seperti itu. Berarti itu. Terus tiba-tiba nih ada audiens nih yang bilang, "Duh Kak Salma, saya ini orangnya introvert nih Kak Salma, Iya. saya ini malu. Iya, Gimana dong cara ngatasinnya Kak Salma?" Iya, jadi kebetulan saya sebenarnya orangnya kemarin pemalu, Kak. Pemalu, pendiam, anak rumahan gitu. Tapi saya berpikir di situ saya tidak bisa begini terus. Saya tidak bisa berdiam diri tanpa berkembang seperti itu. Jadi yang pertama, motivasi diri sendiri dulu. Kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman kita. Kita tunjukkan kita ada potensi di dalam diri kita ini. Jadi berani keluar dari zona nyaman, tunjukkan kalau kita itu pasti bisa. Seperti itu. Oke, tagline-nya pasti bisa. Pasti bisa. Wah, ini seperti ala lagu Citra Scholastika ya, Kan pasti lagi. bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Berarti memang nih Salma anaknya memang sudah banyak memotivasi diri sendiri ya. Tentunya juga pasti punya support system dari teman-teman, Betul sekali. dosen, dan Betul bahkan sekali. keluarga. Alhamdulillah. Itu menjadi salah satu poin utama Salma ya, agar kita bisa menjadi lebih pede lagi di Betul depan sekali. umum. Oke, tapi jangan lupa juga dong belajarnya Salma. Iya, betul itu, Kak. Pasti ada belajar dan berusaha, tentunya berdoa, minta doa orang tua seperti itu. Oke. Supaya dimudahkan semuanya, Kak. Dimudahkan semuanya. Iya. Di kuliah dimudahkan, sebagai relawan pajak dimudahkan, bahkan sebagai orang biasa pun dimudahkan. Betul sekali. Oke. Nah Salma nih, kan kita sudah bahas tentang relawan pajaknya Salma, pengalaman-pengalaman serunya Salma, bahkan hingga memotivasi para teman-teman kita di luar sana. Nah, saya mau minta satu kata-kata mutiara dari Salma, tolong sampaikan ke sobat-sobat Politeknik Bosowa. Silahkan. Satu kata-kata mutiara dari saya yaitu berani keluar dari zona nyaman untuk mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Luar biasa. Wah, teman-teman, satu kata dari Salma ini sungguh-sungguh sangat menginspirasi ya. Jadi untuk teman-teman yang ada di Politeknik Bosowa maupun luar Politeknik Bosowa, ayo berani keluar dari zona nyaman dan kita bisa pasti berhasil seperti Salma. Oke, terima kasih Salma atas kunjungannya Sama-sama, hari Kak. ini. Jangan bosan-bosan Oke podcast deh. bersama saya Salma ya. Oke, Iya, Kak. terima kasih Salma. Semoga nantinya Salma di karirnya sukses, di Amin, ya pendidikannya Rabbal alamin. sukses, dan segala yang Amin. Salma inginkan itu terwujud. Amin, ya Amin. Rabbal alamin. Oke, saya Dian Amelia pamit undur diri. Sekian podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dadah.